Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Berjumpa kembali dengan Gereja Toraja Jemaat Bogor di dalam Renungan Harian Toraya untuk Rabu 16 April 2025. Mari kita bersama-sama berdoa memohonkan penyertaan Roh Kudus di dalam waktu teduh kita. Bersamamu Bapa adalah saat-saat di mana kami merasa dilengkapi dengan kedamaian dan ketenangan yang sesungguhnya. Berada di dalam pelukan kasih-Mu, memberi kami penyembuhan dan kekuatan atas setiap pergumulan kami. Pagi ini Bapa, juga kami merindukan jamahan kuat kuasa-Mu dan janji-janji Tuhan yang diteguhkan bagi kami melalui firman-Mu yang tiada henti diperdengarkan kepada kami. Kami telah siap Bapa, bersabdalah dan taburi hati kami dengan benih kasih, kebaikan, dan hikmat daripada-Mu di dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami berdoa dan berucap syukur kepada-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 12. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hamba-Ku, orang benar itu, akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu, Aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Demikian firman Tuhan. Demi penebusan, di Kua Anna di Lakba. Dosa telah merasuk ke dalam seluruh kehidupan manusia, bahkan seluruh ciptaan. Penderitaan demi penderitaan akibat dosa sungguh mengerikan. Allah telah berulang bertindak untuk menyelamatkan manusia dan ciptaannya yang lain. Mulai dari memanggil Abraham untuk mengkhususkan suatu bangsa baginya. Perjanjian Lama banyak mengisahkan tentang kurban-kurban, termasuk kurban penebus salah. Nampaknya tak ada yang dapat menjadi tebusan sekali untuk selama-lamanya. Dosa tak dapat ditolak. Dosa terus bekerja dalam hidup manusia, bahkan semakin menjadi-jadi. Karena itu, Tuhan berbicara kepada dunia melalui anak tunggalnya yang menjadi kurban penebus salah, sekali untuk selama-lamanya. Derita yang tiada tara harus ditanggung oleh Yesus. Itu bukan keinginannya. Bahkan Yesus berdoa sekiranya cawan itu lalu daripadanya. Sepenuhnya atas kehendak Tuhan. Tuhan yang meremukkan dan membuat kesakitan. Nyawanya diserahkan sebagai penebus salah, supaya ada pengampunan. Tak ada yang mudah dijalani Yesus untuk menanggung kutuk dan dosa, mengerjakan penebusan. Itulah penderitaan hamba Allah sebagai penggenapan atas nubuat yang memberi penebusan, pembenaran, dan penyelamatan. Beriman kepada Kristus adalah sebuah keputusan yang sangat berani. Mengapa? Karena sudah jelas akan ada penderitaan yang dialami dan dilalui, tapi masih setia dalam keputusan untuk beriman kepada Kristus. Mengapa? Karena dalam derita yang penuh ada janji. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Penderitaan hamba Allah menunjukkan kepada orang percaya
betapa dosa telah memporak-porandakan kehidupan manusia, bahkan seluruh ciptaan. Tidak ada lagi harapan, bahkan sampai Allah menyatakan menyesal telah menciptakan manusia. Penderitaan hamba Allah menyerap seluruh keberdosaan dunia agar terjadi pembenaran. Sebab itu, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Amin. Mari bersama kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa atas kehadiran-Mu yang boleh kami nikmati melalui firman-Mu pagi ini. Hati dan jiwa kami Engkau ketuk dan ingatkan kembali bahwa keselamatan bagi kami hanya akan ditemukan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk kanvas hari yang Tuhan bentangkan dalam hidup kami. Banyak hal yang dapat kami lukiskan di atasnya, dalam warna kebaikan, kepatuhan, pengampunan, belas kasihan, dan pertobatan. Mampukan kami ya Bapa, melangkahkan kaki menjalani hari ini sampai kembalinya kami nanti di dalam pelukan malam. Ya Tuhan kami, anak tunggal Allah Bapa, yang telah memberikan pengorbanan yang sempurna untuk menyelamatkan umat yang dikasihinya dari kuasa dosa. Dalam beberapa saat ke depan umat-Mu akan mengingat rayakan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan akan datangnya hari Paskah, hari kebangkitan-Mu mengatasi kuasa maut. Berikanlah kami pada tahun ini ya Bapa, pemahaman yang lebih lagi mendalam akan makna pengorbanan-Mu. Tahun ini semakin membawa kami menyerupai Engkau ya Yesus. Bermohon kami juga Bapa untuk karunia kesehatan, damai sejahtera, kebahagiaan dan pengampunan daripada-Mu. Tubuh dan jiwa kami kiranya Tuhan pelihara. Damai sejahtera dalam kehidupan kami sebagai keluarga, anggota jemaat dan anggota masyarakat juga kiranya kami rasakan. Pengampunan-Mu atas dosa dan kesalahan kami juga kiranya masih layak kami terima. Dan kemudian Bapa juga yang menjaga kami, agar kami tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang mendukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu dan menaikkan syafaat ini kepada-Mu melalui nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian perjumpaan kita di pagi Rabu, 16 April 2025. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita melangkahkan kaki kita dan senantiasa mengingat bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.